sudah kesel untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya membawa berkah manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan yang menyangkut dari proyek perubahan yang sedang saya buat, karena saya sekarang itu statusnya adalah sebagai peserta diklat kepemimpinan nasional tingkat 2. Jadi diklat kepemimpinan nasional tingkat 2 yang kebetulan saya ikut di Bandiklat Yogyakarta, dari romansa. Mungkin ya yang hadir ini orangnya romantis semua, juga gak ada romansa. Jadi itu teman-teman, walaupun punya pekarangan yang buruk ombo, pokoknya nggak juglanan buat sampah itu lo ndak mau, gitu. Mesti deleh neng ngarepan atau dibuat neng mana. Landilalah ada orang yang ikhlas mau ngambil sampah tapi bersih makbul. Kemudian juga pelatihan bintek untuk kepala desa itu juga ada. Syukur-syukur nanti teman-teman perwakilan kepala desa juga sama dengan teman-teman bank sampah dengan TPS 3R itu ada pelatihannya, ada OL-nya gitu loh Pak. Sampah yang besar ini di banyak tempat itu sama besarnya sebenarnya dengan peluang usaha. Nah, apa betul seperti itu? Apa logis, masuk akal? Kita lihat informasi. Kepala desa ini kita lebih akrab ya dalam banyak pembahasan, kesempatan kepentak-kepentuk Pak Kepala Desa. Jadi pada kesempatan-kesempatan yang baik, apapun yang kemudian kaitannya dengan penanggulangan sampah, kaitannya dengan penanggulangan lingkungan, itu kemudian kita secara partisipatif bareng-bareng untuk kemudian kita lakukan di masing-masing tempat kita. Nah, itu motivasinya. Nah, mengapa seperti itu? Kerja-kerja seperti ini tidak mungkin itu bisa dilakukan sendiri oleh dinas. Tadi Pak Kholik ada inti penekanan juga menyangkut beban kerja ya, terbatasnya sarana prasarana, terbatasnya jumlah personil yang dimiliki, dan luasnya cakupan yang harus diatasi, itu kemudian menjadi masuk akal kalau ini adalah tanggung jawab kita semua. Coba lihat datanya, volume sampah dunia 421 juta ton per tahun, ada naik sekarang 7 juta ton naiknya. Nah, tapi nanti kita lihat beberapa hal yang sudah bisa diatasi. Ini masalahnya. Kemudian posisi Indonesia naik juga, setiap tahun naik, timbulan sampah ini naik. Ada angka di sana 68,5 juta ton tahun kemarin, menjelang akhir tahun ini itu jadi 70 juta ton per tahun. Nah, di mana sampah cakupan Indonesia masuk agak turunan ke bawahnya, Jawa Timur. Jawa Timur kebagian 5,7 ton per tahun volume sampahnya. Masuk lagi kita lihat ya Blitar. Nah, begitu ya. Di Blitar itu 156.000 ton per tahun. Ini pembagi populasinya. Kalau 38 kabupaten kota di Jawa Timur, maka kita, nah ini urgensinya ya, pentingnya untuk kemudian kita bangun partisipasi secara bareng-bareng, karena Blitar masuk 10 besar daerah penghasil sampah terbanyak di Jawa Timur. Next, ini datanya. Pertama itu sampah terbanyak di Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo. Itu ada angka-angkanya Bapak Ibu. Ini. Lalu Kota Malang. Jadi Kota Malang ini juga problem karena hanya 5 kecamatan, 57 kelurahan itu peringkat kedua terbanyak penghasil sampah. Blitar masih kabupaten, 22 kecamatan, wilayahnya lebih luas. Tapi karena populasi Kota Malang yang penduduknya padat itu, timbulan sampah mulai dari rumah itu kemudian menumpuk di TPS, dan itu peringkat kedua daerah penghasil sampah terbanyak di Jawa Timur. Nomor 3 Kabupaten Blitar. Tidak apa-apa, kita senyum dulu, kita tertawa dulu. Tapi ini justru nanti menjadi pengulik ya. Iya. Penyebabnya Pak? Nah, itu nanti penyebabnya kita akan diskusikan dan kita pecahkan ya. Nah, ini justru sebagai
pemantik untuk kemudian kita tidak boleh berlama-lama ya untuk membiarkan masalah kita bersama ini. Kenapa? Karena sekali lagi nanti kita akan jumpa satu model pemikiran bahwa besarnya masalah sampah di Blitar ini itu, saya ulang, besarnya masalah sampah di Kabupaten Blitar itu sama besarnya dengan potensi ekonomi. Kalau kita skema berubah, skemanya dirubah, masalah itu menjadi bisnis, menjadi usaha, menjadi berkah. Apa betul ada masalah yang bisa menjadi berkah? Next, masalah jadi berkah. Ini teorinya Ibu Bapak sekalian. Di literasi, karena kami dari kampus, maka kemudian kajian-kajian akademik itu disarankan untuk memberikan ya, jalan keluar, solusi, rekomendasi apa yang diperlukan terkait masalah itu. Nah, alurnya kalau kemudian masalah sampah ini nanti bisa diolah menjadi berkah, karena masalah sampah ini itu menimbulkan dampak ikutan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari masalah lingkungan atau menjadi masalah kesehatan, dan ada juga yang sebagian masalah sampah itu jadi masalah sosial dan juga masalah ekonomi. Itu ada beberapa kajian perspektif hasil riset dari Oratinkel dan Connell. Lanjut, yang begini kita bisa percepat. Yang ini alurnya, cara berpikir ilmiah dari teori yang menegaskan bahwa masalah yang dimaksud tadi sampah itu bisa kok menjadi berkah. Nah, ini sudah diteliti. Nama teorinya itu adalah social entrepreneur. Jadi kalau social entrepreneur ini, sosialnya ya sosial, entrepreneur itu bahasa di kita itu usaha Pak, bisnis. Tapi social entrepreneur dalam konteks ini adalah bisnis sosial. Jadi dia memang tidak murni profit seperti mana usaha pada umumnya, bisnis yang orientasinya yang orientasinya usaha dengan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal bisnis sosial itu ada 3 hal kata kuncinya. Pertama adalah bisnis yang dimulai dari mengatasi masalah yang ada di masyarakatnya. Itu poin pertama. Jadi masalah sampah ini kan masalah kita semua di desa-desa ya. Itu tidak terhindarkan. Nah, maka bisnis sosial ini itu berangkat dari masalah yang ada di lingkungan sekitar kita tempat tinggalnya. Lalu kemudian masalah itu dijadikan peluang usaha. Bank sampah itu usahanya berbasis memilih sampah. Nah, itu maksudnya. Jadi masalah kok jadi peluang usaha, apa logis, masuk akal? Masuk akal. Bank sampah sudah di mana-mana, ya. Dan produk hasil dari olahan sampah itu juga sudah banyak kita kenal dari banyak informasi yang dapat kita peroleh. Yang ketiga, pentingnya adalah karena dia bukan bisnis murni, itu adalah untuk jangka panjang bisnis sosial ini untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu. Itu yang membedakan bisnis murni dengan bisnis sosial. Yang dalam konteks pengelolaan sampah itu masuk bisnis sosial, ya, social entrepreneur, let better. Jadi ada masalahnya itu adalah sampah, kemudian menggunakan teori social entrepreneur, masalah itu kemudian selesai dan bahkan menjadi berkah, jadi usaha. Seperti apa realnya? Next, social entrepreneur. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, itu ada riset-riset di banyak tempat di Eropa itu, okay? Saya tidak bacakan semuanya. Pada intinya adalah ini ada proses yang disebut dualitas. Jadi saya pagi ini juga mencoba untuk membangun teori baru, teori Muzaki namanya, dualitas sampah. Itu kalau kita sudah konstruksi dari teori-teori yang ada, itu dari banyak riset ini. Kemudian di sosiologi itu, di ilmu sosial itu ada istilah strukturasi. Strukturasi itu ada struktur seperti pemerintahan di Kabupaten Blitar, tapi juga ada agensi, ada masyarakat. Bagaimana relationship, hubungan antara masyarakat, agen,
dengan struktur pemerintahnya. Nah seperti itu. Pada saat tertentu dia bisa memberikan enabling, saling mendukung, membesarkan. Tapi pada konteks tertentu dimungkinkan juga terjadi constraining, perbedaan-perbedaan. Maka kemudian perlu untuk didorong bekerja sama antara apa? Pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, oleh karenanya kemudian dalam konteks masalah menjadi berkah sampah, maka saya mendekonstruksi teori itu menjadi teori saya. Saya klaim tidak apa-apa ya. Ini nanti saya akan kembangkan, saya minta untuk kemudian saya kembangkan ke Haki. Dualitas sampah namanya. Dualitas sampah pada intinya satu hal, satu sisi sampah adalah masalah. Tapi hal yang lain di sisi lain, sampah adalah berkah sumber penghasilan bagi masyarakat kita. Ini adalah merupakan gerakan sosial. Jadi kita berkumpul di sini, berkomitmen itu melakukan gerakan sosial untuk melakukan perubahan. Jadi ini persis sama seperti yang menjadi kajian Pak Kepala Dinas, ya, RPP itu rancangan proyek perubahan. Jadi karena ingin merubah masalah menjadi berkah, maka itu disebutnya harus melibatkan partisipasi secara lebih luas. Ya, jadi pada intinya itu. Nah, seperti apa? Ini lebih terang lagi kan kerja-kerja sosial seperti ini. Mengubah masalah menjadi berkah. Atau kalau di istilah Pegadaian itu apa, Pak? Memecahkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah, Pak Kades. Nah, kita ini bukan hanya tidak atau tanpa masalah, tapi justru mengatasi masalah dengan mendapat keuntungan, dan keuntungan itu untuk masyarakatnya. Nah, monggo nanti dikelola bersama-sama, kita kerjasama terus kawal ya nanti dengan Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, izin Bapak UPD terkait itu di lingkungan masing-masing desa. Kotor Pak masalahnya, kotor, bau, sampah itu bisa menimbulkan penyakit, diare, malaria dan sebagainya. Jadi memang masalah ini. Pencemaran kalau dibuang ke sungai, ke laut, mencemari sungai, mencemari laut, itu kemudian bisa menimbulkan banjir. Nah, supaya kita juga berbagi tenaga pikiran untuk mengatasi itu, banjir timbulan yang setiap hujan sekarang di mana-mana banjir, Pak. Artinya itu mau kita sebut genangan air dalam durasi waktu tertentu atau banjir kecil, sedang atau besar, itu tidak dapat kita lepaskan dari timbulan sampah. Mulai dari alur rumah, RT, RW, desa, kelurahan, wilayah kecamatan, wilayah kabupaten kota, provinsi, negara, bahkan kemudian secara global di dunia. Nah, maka kemudian ini sangat informatif sekali. Masalah yang terkait dengan sampah itu menjadi usaha bank sampah. Saya pernah dipameri di Sideng di Jakarta itu, Pak, sampah diproses itu habis, airnya bisa menjadi. Saya tengok kiri kanan loh, tumpuan sampah itu. Pernah itu di Jakarta, saya mewakili wali kota waktu itu ada tugas khusus yang kemudian itu pernah saya lihat mata kepala saya sendiri. Nah itu kan menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi masalahnya teratasi dan kita mendapat berkah, bisa mendapat kebersihan, kesehatan, bahkan uang ya. Kalau bank sampah itu bisa menghasilkan uang, lalu menghasilkan aneka kerajinan. Lalu ini Blitar sudah ada BBM ini, Pak, Bu, plastik disuling pakai alat destilator, keluarnya jadi premium Pak. Jadi solar, jadi minyak tanah. Ini kan membantu mengatasi krisis energi untuk negara kita. Ini mulia sekali dan di Blitar ada itu. Pak Muryani ada enggak? Datang ya. Nah itu ada di Blitar. Sangat terkenal sekarang untuk hal-hal kerja-kerja konkret seperti itu. Jadi orang Blitar Pak. Saya pernah di Brunei ngantar anak saya di kedutaan besar di Brunei, Darussalam. Itu ada kerja cuma 2 jam malam. Itu saya ketemu Cak Munir, itu orang Blitar. Jadi menghidupkan truk jam 2 malam keluar rumah di sebelahnya kedutaan di Brunei itu, anak saya di sana. Itu kemudian apa? 2 jam Pak, sampah-sampah
kompleks permukiman itu dapat kontrak dari kerajaan, ya, Raja Bolkiah, ya, itu kemudian 2 jam sudah kembali ke rumah, dan sampah-sampah bersih sekali di Brunei. Saya menyebutnya The Little Madinah, ya, Madinah kecil yang bersih dan indah sekali. Hampir kemudian itu masalahnya teratasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, selain premium solar, minyak tanah, listrik, pembangkit listrik, kemarin 2 minggu yang lalu kami di Malang menerima kedatangan investor. Mungkin tidak penting dari mananya investor itu, tapi membawa teknologi insinerator namanya, mesin pemusnah sampah. Lalu bisa memahami investor ini. Apa yang bisa dipahami? Bapak Ibu, umumnya kan terbatas anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Maka apa yang kemudian ditawarkan untuk dikerjasamakan, tidak usah bayar, pakai sistem BOT, Bill of Transfer. Alat itu dibawa, didatangkan beserta manajemen dan operator ahlinya untuk dioperasikan di TPA-TPA. Itu kemudian ada proses alih teknologi jadi pembangkit listrik, Pak. Nah, dari Cina, saya masih di kami maksud saya, tawar baru 2 minggu kemarin, mereka tim rombongan datang, dan nanti Pak itu sudah mulai masuk ke Provinsi Jawa Timur, sekarang masih dipasang di Jakarta Selatan. Nanti akan mencoba untuk bertemu dengan Ibu Gubernur, karena maaf izin menyampaikan tanah air tanggal 9 Desember. Menunggu kesempatan itu, nanti itu bisa saya kira untuk dikerjasamakan. Tetapi saya sebagai masyarakat di Indonesia, saya tinggal di Malang, kita bersaudara di sini, berbagi gotong royong. Hemat saya Bapak Ibu, insinerator itu kan teknologi. Saya khawatirnya itu ada dehumanisasi, proses untuk kemudian mengurangi padat karya itu. Sehingga kami berpendapat, punya pendapat, sebaiknya yang sudah kita lakukan ini itu kemudian dikuatkan, didorongkan. Dan di TPS Karangsono sudah ada belangkan juga, dan kalau untuk pemilahan di TPS Karangsono itu cuma yang bisa dijual, Pak. Kalau pemilahan yang lainnya itu terkendala, ambil seumpama sebagian itu dibakar apa diperbolehkan gitu loh, Pak. Oh iya ini. Soalnya kan juga memperkecil untuk penyetoran di TPA. Pak, nggih minus. Soalnya anggota itu yang mintanya itu gajinya mesti harian. Gitu. Jadi terima kasih. Nggih Pak, nggih. Tadi ada dapat informasi Pak. Ternyata untuk ketika sampah plastik itu ditukar, 1 kilonya itu hanya 1.000 Pak. Ya, 1.000. Nah itu berkonsekuensi ketika nambah anggota. Nah kira-kira nanti berapa minus katanya Pak. Jadi mungkin ketika ada perdes, ada bisa ngontrol Pak ya, ada yang bisa ngontrol terkait dengan harga yang ditentukan oleh Tengkulak. Nah baik, mungkin nanti ini adalah sesi sesi diskusi kedua, jawaban dari Pak Kades nih, kira-kira gimana nih, atau perwakilan dari Pak. Nah, karena tadi Pak Muzaki juga menyinggung Bapak menjadi sampah menjadikan berkah, yang itu berkaitan dengan sosialpreneur. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak rencananya panjenengan semua ketika tadi mendengar beberapa keluhan dari beberapa perwakilan kelompok, adakah kemudian rencana-rencana yang sudah di planning ataupun cara mengatasi solusinya seperti apa Pak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kades Pakur Pojok Samben. Saya menyampaikan sebelumnya mohon maaf
kalau nanti ada pembahasan di lain sampah. Seperti tadi, kalau di Kesampean itu bukan kera, Pak. Tidak boleh membuang sampah sini selain anjing itu sudah, tapi karena terbawa SDM juga. Jadi ini orang gila, itu sudah biasa, seperti di Jakarta itu. Tapi ini saya menyampaikan keluhan, Pak, bukan karena masalah sampah. Karena di desa saya ada TPA. Itu yang membuang sampah situ bukan desa saya bukan desa saya saja yang membuang di situ, dan saya di desa saya juga punya pasar desa, dan selama ini membuang sampah dari pasar desa itu nominalnya habis 2 juta per tahun. Itu mandiri, Pak, dan saya menyampaikan keluhan karena apa? Fasilitas untuk ke pembuangan sampah itu hancur total, Pak. Kemarin gorong-gorong lewat LH nggak dituruti, lewat PUPR tidak dituruti, lewat BPBD yang kantor tablingi juga nggak dituruti. Akhirnya swadaya, Pak. Itu gorong-gorong, dan ada tanjakan, ada warga lain jalannya rusak, ada kejadian sampai meninggal dunia, itu juga swadaya, Pak. Tapi alhamdulillah Pak Gerwojo bukan mengukuhkan, ada donatur yang luar biasa, gorong-gorong dan tanjakan habis 15 juta, Pak. Bukan sombong, ini untuk masukan, dan nanti kedepannya saya minta koordinasinya antar dinas, fasilitas untuk membuang arah sampah mohon diperhatikan. Karena apa? Kalau itu SK kabupaten, desa tidak berkutik, Pak, nggak bisa menganggarkan, karena bisanya dari Jasmas Dewan, dari swadaya itu, Pak. Terima kasih. Umpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak, tadi ada beberapa yang sudah diusahakan oleh Pak Kades, namun kemudian terkendala anggaran, tapi kemudian ada solusinya nih, Pak. Swadaya, Pak, yang itu cukup besar anunya anggarannya. Wah, ini mungkin nanti bisa dilindungi ataupun dipertimbangkan lagi diisi raperembutnya, Pak. Nah, selanjutnya Bapak tadi, monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Langsung saja. Yang pertama tadi disebutkan Mas, yaitu masalah kesadaran warga. Memang kebanyakan memang belum 100% lah kesadaran. Lalu yang kedua, masalah relawan yang menangani sampah memang ya masih kurang, Pak. Jangankan kok sampai mendapat PAD, untuk orang itu tersebut masih kurang. Lalu yang ketiga, lahan yang ada di desa untuk tempat sampah itu kebanyakan tidak ada, Pak. Tidak ada atau tidak punya. Lalu yang paling terakhir, barangkali mestinya kalau hasil produksi, Pak, termasuk hasil plastik, pampers, ini mestinya juga harus ikut bertanggung jawab. Mungkin demikian, Pak, tidak usah dijawab. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Tidak perlu dijawab, tapi kayaknya memang tadi informasi yang disampaikan cukup penting, Bapak. Monggo, Pak Muzaki dan Ibu sekalian, matur suwun sangat, ini sangat berharga sekali. Jadi itulah manajemen. Manajemen ini intinya adalah rangkaian dari banyak hal, ya. Administrasinya, penataan keuangannya, kemudian penataan personilnya yang melakukan usaha-usaha di lapangan itu. Termasuk manajemen mengelola bagaimana resiko yang akan muncul di lapangan, ya. Tadi menarik, terima kasih, simple, ya, pendek kalimatnya, tapi penting itu. Kalau timbul resiko, siapa yang bertanggung jawab? Ini nanti masukan, terima kasih. Apakah nanti itu kemudian di perdesnya atau di perbuk? Saya kira ini satu rangkaian yang perlu untuk kemudian ditata secara lebih baik, ya. Matur suwun, Mbak, ya. Jadi resiko itu juga ada istilah manajemen resiko. Tapi kalau misalnya di titik tekan manajemen resiko itu, seluruh hal yang dilakukan itu sudah dipertimbangkan, termasuk diprediksi terkait resiko-resiko yang akan muncul.
Sehingga kalau sudah tahu misalnya tumpukan timbulan sampah itu berisiko terhadap kesehatan kita misalnya, maka itu juga sudah disiapkan.